Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tika Sabatia, nomor BP 19-1055-2018 dari Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Sebagai pelaku ekonomi, kita tentu perlu memperhatikan naik turunnya harga di pasar. Hal inilah disebut sebagai inflasi. Kenapa kita perlu tahu tentang inflasi? Karena inflasi sendiri akan menjadi penentu harga-harga di pasaran terhadap barang-barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, jika kita merupakan pelaku bisnis, maka inflasi akan berpengaruh terhadap operasional bisnis kita. Inflasi sendiri merupakan keadaan perekonomian di mana suatu barang dan jasa, harga suatu barang dan jasa naik secara umum dalam jangka waktu yang panjang, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika uang yang beredar lebih banyak daripada uang yang dibutuhkan. Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian. Inflasi sendiri disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Peningkatan permintaan biasanya terjadi secara menyeluruh dan disebabkan karena beberapa faktor pula. Yang pertama, meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk ekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian, penyebab yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Terjadi ketika harga bahan baku naik. Contohnya, harga bahan bakar naik atau upah buruh yang naik. Kemudian, penyebab yang terakhir yaitu tingginya peredaran uang. Ketika harga barang tetap sedangkan uang yang beredar 2 kali lipat, maka kenaikan harga barang bisa mencapai 100%. Bukan hanya faktor penyebabnya saja yang berbeda-beda, jenis inflasi juga berbeda-beda berdasarkan keparahannya, sumbernya, dan juga penyebabnya. Berdasarkan keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah ketika inflasi masih bisa dikendalikan, yaitu ketika harga barang naik di bawah 10%. Kemudian yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang sudah mulai membahayakan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan perekonomian negara. Inflasi sedang terjadi ketika harga barang naik di kisaran 10-30%. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat mulai mengancam perekonomian suatu negara. Di fase ini, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan barang daripada menabung karena harga bunga lebih rendah daripada inflasi. Ini terjadi ketika harga barang naik di kisaran 30% sampai 100%. Kemudian yang terakhir yaitu sangat berat ketika kenaikan harga barang naik di atas 100%. Ketika ini terjadi, perekonomian suatu negara sudah tidak dapat dikendalikan meskipun menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian, berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, demand pull inflation, ketika permintaan lebih tinggi daripada yang bisa ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation, ketika harga produksi naik sehingga harga penawaran juga akan naik. Dan yang ketiga, bottleneck inflation, ini adalah perpaduan antara permintaan dan penawaran. Kemudian, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, imported inflation dan domestic inflation. Imported inflation adalah inflasi yang terjadi karena terjadi perdagangan bebas, sehingga ketika harga barang di luar negeri naik, dan itu akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Yang kedua, domestic inflation. Ini terjadi akibat faktor dalam negeri, yaitu ketika uang yang beredar lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Hal ini dapat diatasi dengan anggaran defisit. Namun, yaitu ketika pemerintah menutup harga dengan mengeluarkan uang baru, namun mengakibatkan uang yang beredar lebih banyak daripada uang yang dibutuhkan. Kondisi ekonomi seperti saat ini atau inflasi tentu memiliki dampak bagi masyarakat maupun negara. Beberapa di antaranya yaitu akan berpengaruh terhadap pendapatan. Inflasi akan memberi dampak positif dan negatif bagi pendapatan masyarakat. Jika inflasi lunak, maka para pengusaha akan memperluas produksinya sehingga akan mengalami peningkatan perekonomian. Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan tetap, maka inflasi akan memberi dampak negatif karena penghasilan tetap sedangkan harga barang naik. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah terhadap ekspor.
Kemampuan suatu negara terhadap ekspor akan berkurang jika terjadi inflasi, karena biaya ekspor mahal dan juga daya saing ekspor akan berkurang, sehingga akan mengalami pendapatan terhadap devisa. Kemudian yang ketiga, terhadap minat menabung. Jika terjadi inflasi, maka minat menabung masyarakat akan menurun, karena pendapatan yang didapat dari bunga jauh lebih kecil, sedangkan para penabung harus membayar biaya administrasi lainnya. Dan yang terakhir, akan berdampak terhadap kenaikan harga pokok. Dalam mengatasi inflasi, ada 3 kebijakan yang dapat kita laksanakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang memiliki beberapa keuntungan, antara lain menghemat pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi tingkat permintaan, maka pemerintah dapat membatasi pengeluarannya. Kemudian keuntungan yang kedua, menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak naik, maka masyarakat akan mengurangi tingkat permintaan sehingga harga barang akan turun. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral dapat membatasi persediaan kas pada bank-bank lainnya. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan kebijakan diskonto atau menaikkan suku bunga sehingga masyarakat akan semangat untuk menabung. Kemudian yang terakhir, kebijakan operasi pasar terbuka atau menjual surat-surat berharga. Kemudian terakhir kebijakan lainnya, yaitu dengan meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar dan menetapkan harga maksimum untuk barang-barang tertentu. Untuk menghitung laju inflasi, terlebih dahulu kita harus menghitung IHK atau Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen adalah perubahan barang dan jasa jadi sekelompok barang yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di jangka waktu tertentu. Cara menghitung IHK adalah dengan rumus harga sekarang dibagi harga tahun dasar dikali 100%. Jika sudah menemukan hasil dari IHK, selanjutnya kita dapat menghitung laju inflasi dengan rumus IHK periode N dikurang dengan IHK tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran atau tenaga karya adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena tingginya angkatan kerja dan tidak diikuti oleh banyaknya lowongan kerja, sehingga banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, atau disebabkan juga karena keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Untuk menghitung tingkat pengangguran, kita dapat menggunakan rumus jumlah yang menganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Berdasarkan jam kerjanya, kita akan menemui 3 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terselubung, yaitu mereka yang tidak bisa bekerja secara optimal karena alasan tertentu. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur, yaitu mereka yang tidak bisa bekerja secara optimal dikarenakan tidak adanya lowongan pekerjaan. Pengangguran seperti ini biasanya hanya bekerja selama 35 jam dalam seminggu. Kemudian, pengangguran terbuka adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran mengakibatkan beberapa hal terhadap negara. Yang pertama, pengangguran akan mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, pengangguran akan menurunkan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, dapat menambah hutang negara. Lalu, apa hubungan antara inflasi dan pengangguran? Dalam jangka pendek, kenaikan inflasi akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam jangka panjang, tinggi inflasi akan memberikan dampak buruk. Tinggi inflasi akan membuat harga barang domestik lebih mahal daripada biasanya, sehingga masyarakat akan cenderung untuk membeli barang impor yang lebih murah. Mahalnya harga barang domestik menyebabkan turunnya daya saing di pasar internasional, yang menyebabkan kurangnya nilai ekspor dan meningkatnya nilai impor. Kurangnya daya saing di pasar internasional menyebabkan permintaan terhadap barang domestik menurun, sehingga sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi, dan jika produksi dikurangi, maka sejumlah pekerja akan kehilangan pekerjaannya.
Para ekonom berpendapat bahwa tingginya tingkat inflasi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara, yang mana akan berpengaruh juga terhadap tingginya tingkat pengangguran. Dengan demikian, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua parameter yang dapat digunakan untuk mengukur baik buruknya kesehatan perekonomian suatu negara. Hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan pula dalam kurva Philip. Dalam kurva ini terlihat bahwa hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran bersifat negatif, yaitu ketika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.